Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai mind map dan studi kasus di bab 9 ini yang berjudul Managing International Operations. Anggota dari kelompok 9 ada Jevanya Gabriela Valencia, Intan Pratiwi, Andre Fauzan Alif, Rizani Faisal Afif, Ekan Pratiwi, Teguh Ramdhani Hakim, dan Tatit Budi Utami. Pada presentasi kali ini, yang pertama akan kami sampaikan mengenai mind map tentang bab 9 ini. Selanjutnya akan saya berikan kepada penyaji pertama. Strategi produk ini merupakan operasi produksi yang penting untuk mencapai strategi perusahaan. Perencanaan yang matang dari semua aspek produksi membantu perusahaan mengurangi biaya untuk menjadi pemimpin penerbangan murah atau merancang produk baru dan fitur produk yang diperlukan untuk strategi diferensiasi. Di antara isu-isu strategis yang penting, bahwa manajer itu harus mempertimbangkan atau rencana untuk kapasitas produksi, lokasi fasilitas, proses produksi yang akan digunakan, dan tata letak fasilitas. Perencanaan kapasitas. Proses menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar yang disebut perencanaan kapasitas, di mana perusahaan itu harus memperkirakan permintaan global untuk produk mereka seakurat mungkin. Jika kapasitas yang digunakan lebih besar dari permintaan pasar yang diharapkan, perusahaan mungkin perlu menghitung kembali skala produksi, baik itu mengurangi jumlah pengusaha untuk beberapa pekerjaan. Jadi, tergantung pada negara. Sebuah perusahaan mungkin atau tidak mungkin perlu memberikan pemberitahuan terlebih dahulu dari PHK atau penutupan pabrik. Di sisi lain, jika permintaan pasar berkembang, manajer harus menentukan di mana fasilitas untuk memperluas produksi atau apakah fasilitas tambahan yang diperlukan untuk memperluas kapasitas. Daripada kehilangan potensi penjualan, perusahaan mungkin kontrak dengan produsen lain untuk memenuhi permintaan berlebih sampai fasilitas baru dan berjalan. Perencanaan kapasitas itu juga sangat penting bagi perusahaan jasa. Sebagai contoh, sebuah jaringan hotel pindah ke pasar geografis baru, di mana mereka harus memperkirakan jumlah kamar yang fasilitasnya harus berisi. Hal ini juga menentukan apakah fasilitas akan digunakan untuk konvensi dan sejenisnya, dan jumlah ruang pertemuan itu harus membangun. Fasilitas video conference mungkin ditambahkan jika perusahaan lokal meminta mereka untuk tetap berhubungan dengan operasi secara geografis. Kemudian yang selanjutnya mengenai perencanaan fasilitas lokal. Memilih lokasi untuk fasilitas produksi disebut perencanaan fasilitas lokal. Perusahaan sering memiliki banyak lokasi potensial di seluruh dunia, dari untuk memilih situs untuk produksi, riset and development, atau kegiatan lainnya. Aspek lingkungan bisnis yang penting bagi perencanaan fasilitas lokal termasuk biaya dan ketersediaan tenaga kerja dan manajemen, bahan baku, komponen suku cadang, dan energi. Faktor kunci lainnya termasuk stabilitas politik, tingkat regulasi, dan birokrasi, pembangunan ekonomi dan budaya lokal, termasuk keyakinan tentang pekerjaan dan tradisi penting. Mengurangi biaya produksi dengan mengambil keuntungan dari upah yang lebih rendah di negara lain sering penting untuk menjaga produk perusahaan dengan harga kompetitif. Hal ini sangat penting ketika biaya tenaga kerja memberikan kontribusi besar terhadap total biaya produksi. Tapi, upah yang lebih rendah dari tenaga kerja suatu negara harus seimbang terhadap produktivitas berpotensi lebih rendah. Produktivitas pekerja cenderung lebih rendah di sebagian besar negara-negara berkembang dan beberapa pasar negara berkembang dibandingkan dengan negara-negara maju. Meskipun sebagian besar perusahaan jasa harus mencari dekat pelanggan mereka masih harus mempertimbangkan berbagai kebutuhan pelanggan saat menemukan fasilitas. Apakah kenyamanan dan terletak di daerah lalu lintas tinggi penting dalam perencanaan lokasi? Untuk setiap satu modal transportasi, semakin besar jarak antara fasilitas produk lain, dan apakah kenyamanan dan terletak di daerah lalu lintas tinggi penting untuk pelanggan?
Lokasi tersebut jelas penting bagi beberapa perusahaan atau utilitas publik. Sebuah lokasi yang nyaman itu kurang penting. Kemudian, masalah pasokan juga penting dalam perencanaan lokasi. Untuk setiap satu mode transportasi, semakin besar jarak antara fasilitas produksi dan sasaran pasar, lama waktu yang dibutuhkan bagi pelanggan untuk menerima pengiriman. Pada gilirannya, perusahaan harus mengimbangi penundaan dengan mempertahankan persediaan besar dalam target pasar, menambah biaya penyimpanan dan asuransi. Biaya pengiriman adalah salah satu kekuatan pendorong di belakang globalisasi baja dijual seharga $400 sampai $500 per ton. Dengan membangun pabrik baja di negara-negara di mana pelanggan mereka berada, produsen baja secara signifikan mengurangi biaya transportasi mereka. Penanda mobil dari Jepang dan Jerman diinvestasikan dalam fasilitas produksi di dalam Amerika Serikat untuk beberapa alasan hanya diidentifikasi. Sebagai contoh, Toyota dan perusahaan otomotif Jepang lainnya memproduksi mobil di Amerika Serikat untuk mengimbangi risiko dari fluktuasi mata uang. Untuk mengurangi kekhawatiran politik tentang negara-negara bersatu perdagangan defisit dengan Jepang dan lebih dekat dengan pelanggan. BMW dari Jerman merakit mobil di Amerika Serikat untuk alasan yang sama. Untuk itu, kekuatan masa lalu mata uang Jerman yang membuat produk Jerman lebih mahal di pasar dunia. Alasan lainnya adalah bahwa Jerman adalah rumah bagi bayaran tertinggi pekerja sedunia. Pendapatan per jam rata-rata adalah sekitar $32. Akhirnya, perusahaan Jerman tertarik oleh biaya yang lebih rendah dari tanah dan konsesi, termasuk keringanan pajak yang ditawarkan oleh pemerintah di negara bagian ingin menarik industri. Kemudian selanjutnya adalah lokasi ekonomi. Memilih lokasi yang sangat menguntungkan sering memungkinkan perusahaan untuk mencapai lokasi ekonomi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari lokasi kegiatan produksi di lokal optimal. Lokasi hasil ekonomi dari campuran yang tepat dari jenis unsur dijelaskan sebelumnya. Untuk mengambil keuntungan dari ekonomi lokasi, perusahaan baik melakukan kegiatan usaha sendiri di lokasi tertentu atau memperoleh produk dan layanan dari perusahaan lain yang terletak di sana. Lokasi ekonomi melibatkan hampir semua aktivitas bisnis yang perusahaan pada lokasi tertentu tampil sangat baik, seperti R&D atau menyediakan layanan iklan. Contoh berikut ini menggambarkan sejauh mana jasa dan manufaktur perusahaan mengeksploitasi ekonomi lokasi. Salah satu perusahaan yang dirancang presisi peralatan hoki es di Swedia diperoleh pembiayaan dari Kanada, berkumpul di Cleveland dan Denmark, dan dipasarkan di Amerika Utara dan Eropa. Peralatan ini dimasukkan yang struktur molekul diteliti dan dipatenkan di Delaware dan dibuat di Jepang. Produsen pesawat Boeing dirancang pesawat di negara bagian Washington dan Jepang, berkumpul di Seattle dengan ekor kerucut dibuat di Kanada, bagian khusus ekor buatan Cina dan Italia, dan mesin yang dibuat di Inggris. Difilmkan di Kanada dan dijuluki di Britania Raya dan diedit di New York. Fakta penting untuk diingat adalah bahwa setiap kegiatan produksi menghasilkan nilai lebih di lokasi tertentu dan itu biasanya menghasilkan di tempat lain. Produktivitas adalah sangat penting, meskipun bukan satu-satunya faktor yang menentukan nilai yang lokasi menambah kegiatan ekonomi tertentu. Dua sumber tenaga kerja dan padat modal sangat mempengaruhi produktivitas lokal. Memang, untuk mengambil keuntungan dari lokasi ekonomi, manajer mungkin perlu untuk membiasakan diri dengan adat dan tradisi yang sangat berbeda. Perbedaan politik dan hukum dapat memaksa perusahaan untuk mempertahankan konsultan luar atau untuk melatih pengacara perusahaan dalam tradisi lokal. Perbedaan bahasa mungkin berarti menerjemahkan dokumen penting secara berkelanjutan. Untuk alasan ini, perusahaan terkadang memperkerjakan perusahaan lain di lokasi untuk melakukan suatu kegiatan pada operasional perusahaan mereka. Sentralisasi versus desentralisasi. Pertimbangan penting bagi manajer produksi adalah apakah untuk memusatkan atau desentralisasi fasilitas produksi.
Produksi terpusat mengacu pada konsentrasi fasilitas produksi di satu lokasi. Dengan produksi yang terdesentralisasi, fasilitas tersebar di beberapa lokasi dan bahkan bisa berarti memiliki satu fasilitas untuk setiap lingkungan bisnis nasional di lokasi perusahaan ITR tersebut. Produk kebijakan umum bagi perusahaan yang mengikuti strategi multinasional. Perusahaan sering memusatkan fasilitas produksi dalam mengejar strategi biaya rendah dan untuk mengambil advantage ekonomi dari skala kebijakan khas untuk perusahaan yang mengikuti strategi global. Dengan memproduksi sejumlah besar produk identik dalam satu lokasi, perusahaan memotong biaya dengan mengurangi biaya per unit produksi. Biaya transportasi dan lanskap fisik juga mempengaruhi sentralisasi atau desentralisasi keputusan, karena biasanya menjual produk terdiferensiasi di semua pasar mereka. Pesaing yang umumnya biayanya rendah tidak perlu mencari pasar yang dekat untuk tetap di atas perubahan preferensi pembeli. Itu sebabnya produsen biaya rendah sering memilih lokasi dengan gabungan biaya produksi dan transportasi yang rendah. Tetapi bahkan perusahaan-perusahaan ini harus menyeimbangkan biaya mendapatkan input ke dalam proses produksi dan biaya mendapatkan produk ke pasar. Faktor kunci dalam lingkungan fisik yang mempengaruhi pengangkutan barang, ketersediaan pelabuhan, bandara, atau transportasi hubungan lainnya. Ketika kerjasama yang erat antara research and development dan manufaktur sangat penting untuk diferensiasi yang efektif. Baik kegiatan biasanya dilakukan di tempat yang sama. Namun, teknologi baru memberikan perusahaan lebih banyak kebebasan untuk memisahkan kegiatan ini. Kecepatan cepat hari ini, komunikasi memungkinkan anak dan kantor pusatnya berada jarak besar dari satu sama lain. Perencanaan proses. Menentukan proses yang perusahaan akan gunakan untuk membuat produk yang disebut proses perencanaan. Proses tertentu yang akan digunakan biasanya ditentukan oleh strategi bisnis tingkat perusahaan. Sebagai contoh, strategi penerbangan murah biasanya memerlukan produksi skala besar, karena produsen ingin penghematan biaya yang dihasilkan oleh skala ekonomi. Sebuah perusahaan yang massal produsen seperti snowboards untuk ski rata-rata biasanya akan menggunakan proses produksi sangat otomatis yang mengintegrasikan teknologi komputer yang canggih. Strategi diferensiasi, namun permintaan bahwa produsen memberikan nilai tambahan dengan menawarkan pelanggan sesuatu yang unik seperti kualitas yang unggul, fitur yang ditambahkan, atau gambar dalam merek khusus. Perusahaan kerajinan snowboards untuk profesional akan bergantung pada produksi tidak otomatis, tapi dengan pengrajin yang terampil. Perusahaan akan merancang dan memproduksi setiap snowboard sesuai dengan kebiasaan dan para snowboarder ini khusus. Untuk perusahaan seperti snowboard, layanan merupakan komponen utama dari proses produksi. Ketersediaan dan biaya tenaga kerja di pasar lokal sangat penting untuk proses perencanaan. Jika tenaga kerja di negara tuan rumah relatif murah, sebuah perusahaan internasional mungkin akan memilih untuk teknologi kurang dan untuk memilih metode padat karya dalam proses produksinya. Tapi itu semua tergantung pada produk dan strategi khusus yang telah direncanakan oleh perusahaan. Tapi, ketersediaan tenaga kerja dan tingkat upah di pasar lokal harus seimbang terhadap produktivitas tenaga kerja lokal. Standarisasi atau adaptasi. Isu penting lain dalam strategi produksi memutuskan apakah proses produksi akan dibakukan untuk semua pasar atau diadaptasi untuk memproduksi produk yang memodifikasi untuk pasar yang berbeda. Sebagai contoh kepemimpinan penerbangan murah sering menentukan otomatis produksi standar dalam batch besar. Batch produksi yang besar mengurangi biaya produksi setiap unit, sehingga mengimbangi investasi awal yang lebih tinggi dalam otomatisasi, dan biaya produksi berkurang lebih lanjut sebagai karyawan meningkatkan kinerja dengan mengulangi kegiatan mereka dan belajar prosedur baru yang akan dilakukan, misalnya membantu meminimalkan kesalahan dan meminimalkan limbah. Tapi diferensiasi sering menuntut fasilitas desentralisasi dirancang untuk meningkatkan respon lokal. Karena fasilitas produksi terdesentralisasi menghasilkan satu pasar nasional atau untuk pasar regional,
maka cenderung lebih kecil. Hal itu cenderung untuk menghilangkan potensi untuk mengambil keuntungan dari skala ekonomi dan karenanya meningkatkan per unit biaya produksi. Demikian pula, pangsa pasar yang lebih kecil bawah target strategi diferensiasi biasanya membutuhkan skala produksi yang relatif lebih kecil. Nah, membedakan produk dengan memasukkan fitur tertentu yang diinginkan oleh pelanggan membutuhkan proses manufaktur yang lebih mahal. Biaya research and development juga cenderung lebih tinggi untuk produk-produk dengan desain khusus, seperti desain khusus pada produknya, gaya, atau fiturnya. Perencanaan fasilitas layout. Menentukan penataan ruang proses produksi dalam fasilitas produksi disebut fasilitas perencanaan tata letak. Mempertimbangkan fakta bahwa di Jepang, Singapura, dan Hong Kong, pasokan lahan terbatas dan biaya tinggi. Perusahaan yang mencari pasar-pasar ini harus menyediakan lahan yang terbatas dengan penggunaan biaya yang tinggi. Nah, perusahaan yang mencari di pasar ini harus menggunakan kebijaksanaan dengan merancang fasilitas yang lengkap. Sebaliknya, di negara seperti Kanada, Cina, dan Amerika Serikat, kelimpahan kecepatan mengurangi biaya fasilitas bangunan di banyak lokasi. Karena tanah lebih murah, perusahaan memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam fasilitas merancang. Lebih penting lagi, tata letak fasilitas tergantung pada jenis produksinya perusahaan yang menggunakannya, yang pada gilirannya tergantung pada strategi bisnis tingkat perusahaan. Misalnya, daripada memproduksi jumlah massa komputer untuk disimpan dalam persediaan, Compaq bersaing dengan memproduksi computers karena menerima pesanan dari pelanggan individu. Untuk menerapkan strategi pengelolaan bisnis ini, Compaq Eksekutif memutuskan untuk mengganti jalur massal perakitan dengan memperkerjakan kerja 3 orang. Dalam uji coba produksi di pabrik di Skotlandia, output naik 23% dibandingkan dengan garis assembly-nya yang sebelumnya. Selain itu, output yang dihasilkan naik 16%, peningkatan yang signifikan dalam efisiensi dalam fasilitas. Perolehan sumber fisik. Sebelum sebuah perusahaan internasional mulai beroperasi, itu harus memperoleh sejumlah sumber daya fisik. Sebagai contoh, manajer harus menjawab pertanyaan yang mencakup, akan perusahaan membuat atau membeli komponen itu perlu dalam proses produksi, apa yang akan menjadi sumber bahan baku yang dibutuhkan, akankah perusahaan memperoleh peralatan, fasilitas, dan produksi atau membangun sendiri. Pada bagian ini, kami menyajikan unsur-unsur utama yang manajer perlu dipertimbangkan ketika menjawab jenis pertanyaan. Membuat atau membeli keputusan. Perusahaan manufaktur yang khas memerlukan berbagai masukan ke dalam proses produksinya. Input ini biasanya masuk jalur produksi baik sebagai bahan baku yang membutuhkan pengolahan atau sebagai komponen hanya membutuhkan perakitan. Ingat juga bahwa komponen mungkin memerlukan penyesuaian kecil atau pengolahan kecil lainnya sebelum masuk ke proses produksi. Setiap pilihan memiliki menetapkan sendiri kelebihan dan kekurangan. Alasan untuk membuat. Integrasi vertikal adalah proses di mana sebuah perusahaan meluas kontrol di atas tahap tambahan produksi, baik input atau output. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk membuat sebuah produk daripada membelinya, itu terlibat dalam hulu kegiatan atau kegiatan produksi yang datang sebelum proses bisnis perusahaan saat ini. Sebagai contoh, sebuah produsen mobil yang memutuskan untuk memproduksi kaca jendela sendiri terlibat dalam kegiatan hulu baru. Biaya yang lebih rendah di atas semua perusahaan membuat produk daripada membeli mereka dalam jangka untuk mengurangi biaya total. Secara umum, keuntungan produsen adalah difference antara harga jual produk dan biaya produksi. Ketika sebuah perusahaan membeli sebuah produk, itu penghargaan produsen dengan berkontribusi terhadap margin keuntungan yang terakhir. Namun, perusahaan sering melakukan produksi rumah ketika dapat memproduksi produk untuk kurang dari itu harus membayar bisnis lain untuk memproduksinya. Dengan demikian, di rumah produksi memungkinkan perusahaan untuk menurunkan biaya produksi sendiri. Sebagai contoh, sebuah motherboard komputer adalah dasar fisik komputer daripada yang mikroprosesor, chip memori, dan komponen lainnya yang terpasang. Komponen penting ini menyumbang sekitar 40% dari total biaya komputer pribadi. Compaq menemukan bahwa hal itu bisa menghasilkan ke motherboard itu sendiri
untuk $25 kurang dari pemasok Asia dan menyimpan ke minggu waktu pengirim dalam proses. Perusahaan kecil kurang mungkin dibandingkan yang besar untuk membuat daripada membeli, terutama ketika produk membutuhkan investasi keuangan yang lebih besar dalam peralatan dan fasilitas. Tapi aturan ini mungkin tidak selalu memegang jika perusahaan memiliki teknologi yang eksklusif atau beberapa keunggulan kompetitif lain yang tidak mudah disalin. Kontrol yang lebih besar. Perusahaan yang bergantung pada orang lain untuk bahan utama atau komponen menyerah tingkat kontrol. Membuat daripada membeli dapat memberikan manajer kontrol yang lebih besar bahan baku, desain produk, dan proses produksi itu sendiri yang semuanya merupakan faktor penting dalam kualitas produk. Pada gilirannya, kontrol kualitas sangat penting saat pelanggan sangat sensitif terhadap penurunan bahkan sedikit di kualitas atau reputasi perusahaan. Selain itu, membujuk pemasok luar untuk membuat modifikasi yang signifikan terhadap kualitas atau fitur bisa sulit. Hal ini terutama berlaku jika memodifikasi memerlukan investasi dalam peralatan mahal atau jika mereka berjanji untuk memakan waktu. Jika hanya satu pembeli meminta adaptasi produk mahal, atau jika ada alasan untuk mencurigai bahwa pembeli akhirnya akan mengambil bisnisnya di tempat lain, pemasok mungkin akan enggan untuk melakukan investasi mahal. Kecuali bahwa pembeli dalam volume besar, biaya modifikasi mungkin terlalu besar untuk pemasok untuk menyerap. Dalam kasus seperti ini, pembeli hanya mungkin tidak dapat memperoleh produk yang diinginkan. Tanpa manufaktur di rumah, dengan demikian, perusahaan mempertahankan kontrol yang lebih besar yang pernah desain produk dan fitur produk jika mereka memproduksi komponen sendiri. Akhirnya, membuat produk bisa menjadi ide yang baik ketika membeli dari pemasok berarti memberikan pemasok dengan teknologi kunci perusahaan. Melalui perjanjian lisensi, perusahaan sering memberikan pemasok di negara upah rendah dengan teknologi yang dibutuhkan untuk membuat produk mereka. Tetapi, jika keunggulan kompetitif perusahaan tergantung pada teknologi itu, lisensi bisa inadvertently menciptakan pesaing masa depan. Ketika mengendalikan teknologi, kunci adalah yang terpenting. Sering lebih baik untuk memproduksi di rumah. Alasan untuk membeli. Praktek membeli dari perusahaan lain layanan yang lebih baik atau merupakan bagian dari kegiatan nilai tambah perusahaan disebut outsourcing. Outsourcing hasil dari spesialisasi kontinu dan kemajuan teknologi. Untuk setiap spesialisasi berturut-turut dari proses operasinya, produsen membutuhkan keterampilan yang lebih besar dan pengetahuan daripada itu sebelumnya. Dengan outsourcing, perusahaan dapat mengurangi tingkat yang terintegrasi secara vertikal dan jumlah keseluruhan keterampilan khusus dan pengetahuan yang harus dimiliki. Outsourcing telah menjadi sangat populer dalam bisnis manufaktur komputer. Komponen pembuat termasuk Intel di microprosesor, Seagate di hard drive, US Robotics di modem, dan Mitsumi di DVD drive, pasokan besar dan kecil manufaktur di seluruh dunia. Perusahaan komputer membeli komponen dari produsen ini, mengumpulkan beberapa fasilitas mereka sendiri, dan menjual sistem sebagai manufaktur siluman, yang menyerukan outsourcing perakitan sebenarnya dari komputer sendiri, ditambah pekerjaan pengiriman mereka ke distributor dan perantara lainnya. Sebuah jenis baru dan menarik outsourcing tampaknya menjadi semakin populer. Forum online disebut dengan Innocentive menghubungkan perusahaan dan lembaga mencari solusi untuk masalah sulit menggunakan jaringan global lebih dari 145.000 pemikir kreatif. Ini insinyur, ilmuwan, penemu dan pengusaha dengan keahlian dalam bidang kehidupan, teknik, kimia, matematika, ilmu komputer, dan kewirausahaan bersaing untuk memecahkan beberapa masalah terberat di dunia dengan imbalan penghargaan keuangan yang signifikan. Insentif terbuka bagi siapa saja, tersedia dalam 7 bahasa, dan membayar uang penghargaan yang berkisar dari sebagai sedikit $2.000 untuk sebanyak $1 juta. Banyak perusahaan membeli ketika membeli adalah pilihan biaya yang lebih rendah. Ketika suatu perusahaan tidak dapat mengintegrasikan secara vertikal oleh manufaktur produk untuk kurang dari pemasok bisa, itu biasanya akan outsourcing. Mari kita menjelajahi beberapa alasan lain mengapa perusahaan lebih memilih untuk membeli daripada membuat.
Resiko lebih rendah. Dalam bab sebelumnya kita jelaskan berbagai jenis resiko yang dihadapi oleh perusahaan yang membangun dan fasilitas staf di negara-negara lain. Sebagai contoh, ingat bahwa risiko politik cukup tinggi di pasar tertentu. Kerusuhan sosial atau konflik terbuka dapat mengancam fasilitas fisik, peralatan, dan keselamatan karyawan. Salah satu cara perusahaan dapat menghilangkan paparan aset risiko politik di negara-negara lain hanya untuk menolak berinvestasi dalam pabrik dan peralatan luar negeri. Ini bukan dapat membeli produk dari pemasok internasional. Kebijakan ini juga menghilangkan kebutuhan untuk membeli asuransi mahal yang diperlukan ketika sebuah perusahaan melakukan produksi di negara yang tidak stabil. Ya, kebijakan ini tidak akan benar-benar melindungi pembeli dari seluruh potensi gangguan politik. Ketidakstabilan dapat menyebabkan keterlambatan dalam penerimaan tepat waktu diperlukan bagian. Memang, bahkan dalam keadaan normal, waktu pengiriman lagi terlibat dalam outsourcing internasional dapat meningkatkan risiko bahwa pembeli tidak akan memenuhi jadwal produksi sendiri. Fleksibilitas yang lebih besar, mempertahankan fleksibilitas yang cukup untuk merespon kondisi pasar yang semakin penting bagi perusahaan. Membuat produk in-house yang membutuhkan investasi besar dalam peralatan dan buildings sering mengurangi fleksibilitas. Yang produk sumber dari satu atau lebih pemasok dari luar mendapatkan fleksibilitas. Bahkan tambah fleksibilitas adalah yaitu faktor kunci dalam perubahan mendasar dalam sikap terhadap outsourcing yang banyak manajer sekarang menganggap sebagai strategi penuh perubahan dan bukan alat taktis terbatas untuk memecahkan masalah dengan secepatnya. Mempertahankan fleksibilitas penting ketika lingkungan di bisnis nasional untuk pemasok yang tidak stabil. Membeli dari beberapa pemasok atau mendirikan fasilitas produksi di lebih dari perusahaan untuk melakukan outsourcing produk dari satu lokasi jika ketidakstabilan meletus di negara lain. Dengan membeli dari beberapa pemasok yang terletak di beberapa negara, perusahaan dapat mempertahankan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengubah sumber dan mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan mendadak dalam nilai tukar. Perusahaan juga mempertahankan fleksibilitas operasional hanya dengan tidak harus berinvestasi pada fasilitas produksi. Terbebani oleh investasi hal dan fasilitas, perusahaan dapat mengubah lini produk yang sangat cepat. Kemampuan ini sangat penting untuk produk dengan produksi berjalan kecil atau orang-orang dengan potensi yang sangat tidak pasti. Selain itu, perusahaan dapat memperoleh fleksibilitas keuangan yang jika modalnya tidak terkunci di pabrik dan peralatan. Outsourcing juga dapat membebaskan perusahaan dari keharusan untuk berinvestasi dalam R&D dan kemudian untuk mendapatkan laba atas investasi. Kekuatan pasar. Banyak kekuatan pemasok hanya dengan menjadi pelanggan penting. Bahkan kadang-kadang pemasok dapat menjadi semacam sandera atau pelanggan tertentu. Situasi ini terjadi ketika pemasok menjadi sangat tergantung pada perusahaan yang dilayaninya dengan hampir semua kapasitas produknya. Pemasok akan memilih beberapa pelanggan lain untuk siapa bisa berubah. Situasi ini memberikan kontrol pembeli yang signifikan dalam memaksa pengurangan biaya dan membuat modifikasi khusus. Hambatan untuk membeli untuk berbagai alasan, perusahaan itu biasanya terkadang menghadapi kendala ketika membeli produk dari pemasok internasional. Kendala yang pertama yaitu pemerintah dirancang untuk meningkatkan keseimbangan bangsa perdagangan. Tarif dapat menambahkan mana saja dari 15 sampai 50% untuk biaya komponen yang produsen perlu dari luar negeri.
Kendala yang kedua yaitu layanan yang diberikan oleh perantara meningkatkan biaya untuk membeli di luar negeri. Meskipun hamparan ini saat ini lebih rendah, mereka secara signifikan dapat meningkatkan biaya total produk. Jika cukup tinggi, maka mereka dapat meniadakan setiap keuntungan dari membeli pemasok internasional. Bahan baku, keputusan tentang pemilihan dan akuisisi bahan baku penting untuk berbagai jenis produsen. Biasanya isu-isu gembargo kuantitas dan kualitas mendorong banyak dari keputusan ini. Yang pertama yaitu beberapa industri dan perusahaan mengandalkan hampir secara eksklusif pada kuantitas bahan baku lokal yang tersedia. Biasanya yang paling benar untuk perusahaan yang terlibat dalam pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Biasanya juga harus ada pasokan yang cukup biji besi, minyak, kayu, atau ikan untuk membenarkan investasi keuangan yang besar diperlukan untuk membangun fasilitas pengelolaan di negara. Yang kedua yaitu kualitas bahan baku memiliki pengaruh besar pada kualitas produk perusahaan. Misalnya perusahaan makanan pengolahan harus memeriksa kualitas buah lokal berkembang, sayuran, biji-bijian, dan setiap bahan-bahan lainnya. Perusahaan minuman harus menilai kualitas pasokan air setempat. Beberapa pasar mungkin memerlukan investasi keuangan yang besar untuk membangun fasilitas water purifying di tempat lain seperti sebagian besar Timur Tengah. Satu-satunya sumber air setempat mungkin air laut yang harus desalinasi. Aktiva tetap. Kebanyakan company harus memperoleh tetap aset seperti fasilitas produksi, gudang persediaan, gerai retail dan produksi, dan tuan rumah. Banyak perusahaan memiliki pilihan yang ada dua pemilihannya, yaitu yang pertama mendapatkan atau memodifikasi pabrik yang ada. Yang kedua membangun fasilitas disebut sama sekali baru investi greenfield. Sebagai contoh, manajer produksi harus memverifikasi bahwa fasilitas yang ada atau banyak yang kosong cukup besar dan akan sesuai dengan kebutuhan tata letak fasilitas perusahaan. Akhirnya manajer harus memastikan bahwa infrastruktur lokal dapat mendukung usulan operasi di tempat bisnis perusahaan. Pabrik dan peralatan kantor mungkin akan tersedia secara lokal di pasar yang paling baru industri dan dikembangkan, tapi tidak dalam mengembangkan pasar. Dengan demikian, manajer harus menilai baik biaya tarif yang akan dikenakan pada impor peralatan dan biaya dalam waktu dan usaha yang akan diperlukan untuk mengimpor suatu barang. Kekhawatiran produksi. Dalam pasal 11, kita disajikan bagaimana jumlah dan lokasi fasilitas manufaktur dapat memengaruhi strategi perusahaan dan struktur organisasi. Pada titik ini masih ada saja beberapa masalah untuk membahas terkait dengan operasi manufaktur. Pada bagian ini, yang pertama kita harus meneliti bagaimana perusahaan itu memaksimalkan kualitas dan meminimalkan pengiriman dan persediaan biaya. Kemudian kita melihat singkat pada penting keputusan reinvestasi versus dengan divestasi. Kekhawatiran produksi kunci yang pertama adalah upaya peningkatan kualitas. Perusahaan berusaha untuk meningkatkan kualitas karena terdapat dua alasan, yaitu biaya dan nilai pelanggan. Pertama,
Produk-produk berkualitas membantu menjaga biaya produksi yang rendah karena mereka mengurangi limbah di masukan yang berharga, mengurangi biaya mengambil produk cacat dari pembeli, dan mengurangi biaya pembuangan yang dihasilkan dari produk yang cacat. Kedua, beberapa tingkat minimum kualitas yang dapat diterima adalah aspek dari hampir setiap produk hari ini. Bahkan, perusahaan yang memproduksi produk murah mencoba untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas. Selama itu tidak mengikis posisi mereka dalam apa yang biasanya pasar atau segmen pasar harga kompetitif. Sebuah perusahaan yang berhasil menggabungkan posisi penerbangan murah dengan harga atau dengan produk berkualitas tinggi dapat keuntungan kompetitif yang luar biasa di pasar. Meningkatkan kualitas juga penting untuk sebuah perusahaan yang menyediakan jasa, apakah sebagai produk saja atau dalam hubungannya dengan barang itu memproduksi dan pasar. Mengelola kualitas jasa yang rumit oleh fakta bahwa layanan yang dibuat dan dikonsumsi pada saat yang sama. Untuk alasan ini, interaksi manusia antara karyawan yang memberikan layanan dan pembeli penting untuk kualitas pelayanan. Namun, kegiatan yang harus dilakukan sebelum pengiriman aktual dari layanan juga penting. Sebagai contoh adalah penting bahwa restoran menjadi bersih dan ada di tangan yang dibutuhkan untuk menyiapkan makanan pada menu. Demikian juga, bank dapat memberikan layanan berkualitas tinggi hanya jika karyawan tiba untuk bekerja pada waktu dan berinteraksi secara profesional dengan pelanggan. Mari kita lihat sekilas dua gerakan yang menginspirasi drive terhadap kualitas. Yang pertama yaitu manajemen mutu total atau manajemen kualitas total, dan organisasi standar internasional atau ISO 9000 sertifikasi. Manajemen kualitas total. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan melalui upaya peningkatan mutu berkelanjutan. Dan proses ini disebut manajemen kualitas total atau TQM. TQM juga menempatkan banyak tanggung jawab di masing-masing individu. Untuk fokus pada kualitas sendiri output terlepas dari apakah kegiatan karyawan yang berbasis di pabrik, administrasi, atau dalam manajemennya. Dengan terus meningkatkan kualitas produk-produknya, perusahaan dapat membedakan dirinya dari pesaing dan menarik pelanggan setia. Filosofi TQM awalnya memegang di Jepang, di mana perusahaan-perusahaan elektronik dan otomotif diterapkan teknik TQM untuk mengurangi biaya dan dengan demikian mendapatkan pangsa pasar yang signifikan di seluruh dunia melalui daya saing harga dan reputasi untuk kualitas. Tidak sampai Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan Eropa kehilangan banyak pangsa pasar untuk saingan Jepang mereka bahwa mereka memeluk prinsip TQM. Yang selanjutnya adalah ISO 9000. ISO 9000 adalah sertifikasi internasional yang perusahaan dapatkan ketika mereka memenuhi standar kualitas tertinggi dalam industri mereka. Perusahaan Uni Eropa yang memimpin dalam sertifikasi mutu. Namun, kedua perusahaan Eropa dan non-Eropa sama-sama bekerja menuju sertifikasi untuk menjamin akses ke pasar Eropa. Untuk menjadi bersertifikat, perusahaan harus menunjukkan keandalan dan kesehatan semua proses bisnis yang memengaruhi kualitas produk mereka. Banyak perusahaan juga mencari sertifikasi ISO 9000 karena pesan dari kualitas yang sertifikasi mengirimkan kepada calon pelanggan. Untuk informasi tentang cara perusahaan dapat berbaur prinsip TQM dan drive menuju sertifikasi ISO 9000, lihat di Briefcase Manager berjudul World Class Standard. Masalah yang kedua adalah pengiriman dan inventarisasi biaya. Biaya pengiriman dapat memiliki efek dramatis pada biaya mendapatkan bahan dan komponen ke lokasi fasilitas produksi. Ketika biaya mendapatkan input ke dalam proses produksi adalah bagian besar dari total biaya produk, produsen cenderung mencari dekat dengan sumber input mereka. Biaya pengiriman yang dilakukan oleh banyak elemen lingkungan bisnis suatu negara, seperti tingkat umum pembangunan ekonomi, termasuk kondisi pelabuhan, bandara, jalan, dan jaringan kereta api.
dulu bahwa produsen akan membeli dalam jumlah besar bahan atau komponen dan menyimpannya di gudang besar sampai mereka dibutuhkan dalam proses produksi. Menyimpan sejumlah besar persediaan untuk produksi, bagaimanapun, adalah mahal dalam hal mengasuransikan mereka terhadap resiko kerusakan pencurian dan sewa atau pembelian harga gudang yang dibutuhkan untuk menyimpannya. Karena perusahaan memiliki kegunaan yang jauh lebih baik untuk uang diikat dalam persediaan tersebut, mereka mengembangkan teknik manajemen persediaan yang lebih baik. Sebuah teknik produksi yang persediaan disimpan ke minimum dan masukkan untuk proses produksi tiba persis ketika mereka dibutuhkan disebut hanya di bidang manufaktur waktu atau JIT. Meskipun teknik ini pada awalnya dikembangkan di Jepang, dengan cepat menyebar ke seluruh operasi manufaktur di seluruh dunia. Manufaktur JIT secara drastis mengurangi biaya yang berkaitan dengan persediaan besar. Hal ini juga membantu mengurangi biaya boros karena bahan yang rusak dan komponen yang terlihat cepat selama produksi. Di bawah sistem tradisional, bahan yang rusak atau komponen yang kadang-kadang ditemukan hanya setelah dibangun menjadi produk jadi. Masalah yang ketiga adalah reinvestasi terhadap divestment. Perusahaan mempertahankan tingkat saat operasi bila tidak ada peluang baru yang diramalkan. Namun, kondisi canggih di pasar global yang kompetitif sering memaksa manajer untuk memilih antara menginvestasikan kembali dalam operasi dan divestasi mereka. Perusahaan sering menginvestasikan kembali keuntungan di pasar yang membutuhkan waktu yang lama atau payback selama prospek jangka panjang yang baik. Hal ini sering terjadi di negara-negara berkembang dan pasar negara berkembang besar. Misalnya, korupsi, birokrasi, masalah distribusi, dan sistem hukum tantangan ini jelas untuk perusahaan non-Cina. Tetapi, karena keuntungan jangka panjang dari investasi mereka diharapkan, perusahaan barat reinvest berat di Cina meskipun apa yang kadang-kadang keuntungan jangka pendek pasti. Sebagai besar perusahaan-perusahaan ini berinvestasi pada fasilitas produk untuk mengambil keuntungan dari kolam tenaga kerja murah dan energi murah. Perusahaan skala kembali operasi internasional mereka ketika menjadi jelas bahwa membuat operasi yang menguntungkan akan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Sekali lagi, Cina berfungsi sebagai contoh yang baik. Beberapa perusahaan yang iured ke Cina oleh possibilities untuk pertumbuhan yang ditawarkan oleh 1,2 miliar konsumen. Namun, beberapa harus kembali skala ambisi yang telah didasarkan pada rencana marketing terlalu optimis. Perusahaan biasanya memutuskan untuk menginvestasikan kembali ketika pasar mengalami pertumbuhan yang cepat. Reinvestasi dapat berarti memperluas di pasar itu sendiri atau memperluas di lokasi yang melayani pasar yang berkembang. Investasi di pasar expanding sering pilihan yang menarik karena potensi pelanggan baru biasanya belum menjadi loyal terhadap produk dari setiap perusahaan satu atau merek. Hal ini dapat lebih mudah dan lebih murah untuk menarik pelanggan di pasar seperti daripada untuk mendapatkan pangsa pasar yang stagnan atau kontraktor. Namun, masalah dalam bidang politik, sosial, atau ekonomi dapat memaksa perusahaan baik untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali operasi. Masalah tersebut biasanya terkait dengan satu sama lain. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan barat ditarik personil mereka keluar dari Indonesia karena kerusuhan sosial yang intens berasal langsung dari kombinasi masalah politik, kesulitan ekonomi, dan serangan teroris. Akhirnya, perusahaan berinvestasi dalam operasi yang menawarkan keuntungan terbaik atas investasi mereka. Kebijakan itu sering berarti mengurangi atau untuk berinvestasi dalam peluang lebih menguntungkan di tempat lain. Operasi bisnis pembiayaan. Perusahaan membutuhkan sumber daya keuangan untuk membayar berbagai biaya operasional dan proyek-proyek baru. Mereka harus membeli bahan baku dan produk komponen untuk pembuatan dan perakitan kegiatan. Pada waktu-waktu tertentu, mereka perlu modal besar, baik untuk memperluas kapasitas produksi atau memasuki pasar geografis baru. Tetapi perusahaan juga perlu pembiayaan untuk membayar segala macam kegiatan selain yang terkait dengan produksi. Mereka harus membayar uang untuk program pelatihan dan pengembangan dan kompensasi pekerja dan manajer.
Muat bisnis lembaga membayar iklan untuk membantu perusahaan mempromosikan barang dan jasa. Mereka juga harus melakukan pembayaran bunga berkala untuk pemberi pinjaman dan pemegang saham, reward dengan dividen. Tapi, semua perusahaan memiliki persediaan yang terbatas sumber daya yang mereka miliki untuk berinvestasi dalam operasi saat ini atau usaha baru. Jadi, di mana perusahaan peroleh dana yang dibutuhkan? Secara umum, organisasi memperoleh sumber daya keuangan melalui salah satu dari 3 sumber. Yang pertama, pinjaman. Kedua, penerbitan ekuitas atau kepemilikan saham. Dan ketiga, dana internal. Yang pertama adalah peminjaman. Perusahaan internasional seperti perusahaan domestik mencoba untuk mendapatkan suku bunga serendah mungkin pada dana yang dipinjam. Namun, tujuan ini adalah lebih kompleks pada skala goal. Kesulitan termasuk risiko nilai tukar, pembatasan konvertibilitas mata uang, dan pembatasan aliran modal internasional. Peminjam lokal dapat menguntungkan, terutama ketika nilai mata uang lokal telah jatuh terhadap bahwa dari negara asal. Misalkan, sebuah perusahaan Jepang meminjam dari bank-bank Amerika Serikat untuk investasi di Amerika Serikat. Mari kita mengatakan bahwa 1 tahun kemudian dolar Amerika Serikat telah jatuh terhadap yen Jepang. Dengan kata lain, lebih sedikit yen sekarang diperlukan untuk membeli 1 dolar. Dalam hal ini, perusahaan Jepang dapat membayar kembali pinjaman dengan lebih sedikit yen daripada yang telah diperlukan jika nilai dolar tidak jatuh. Tetapi perusahaan tidak selalu dapat meminjam dana secara lokal. Seringkali mereka dipaksa untuk mencari sumber modal internasional. Ini kadang-kadang terjadi ketika anak perusahaan baru belum membangun reputasi dengan pemberi pinjaman lokal. Dalam kasus tersebut, perusahaan induk dapat membantu pembiayaan memperoleh subsidiari melalui apa yang disebut back-to-back dan pinjaman di mana orang tua deposito perusahaan uang dengan his negara kembali, yang kemudian meminjamkan uang kepada anak perusahaan yang berlokasi di negara tuan rumah. Misalnya, bahwa sebuah perusahaan Meksiko membentuk anak perusahaan di Amerika Serikat, tetapi bahwa anak ini sebuah perusahaan Meksiko membentuk anak perusahaan baru di Amerika Serikat, tetapi bahwa anak ini tidak dapat memperoleh pinjaman Bank Amerika Serikat. Perusahaan induk Meksiko dapat deposito peso Meksiko di cabang Bank Amerika Serikat di Meksiko. Kantor rumah Amerika Serikat Bank kemudian meminjamkan dolar kepada anak perusahaan di Amerika Serikat. Jumlah uang yang dipinjamkan dalam dolar akan setara dengan jumlah peso di deposito dengan Bank Amerika Serikat cabang Meksiko. Ketika anak perusahaan Amerika Serikat melunasi pinjaman secara penuh, perusahaan induk menarik diri deposito dari Bank Amerika Serikat cabang Meksiko. Selanjutnya adalah penerbitan ekuitas. Ingat bab 9 bahwa pasar ekuitas internasional terdiri dari semua saham dibeli dan dijual di luar negara asal dari perusahaan penerbit. Perusahaan mengeluarkan saham tersebut terutama untuk mengakses kolam dari investor dengan dana yang tidak tersedia di dalam negeri. Namun, mendapatkan saham yang tercatat di negara lain bursa bisa menjadi proses yang kompleks. Untuk satu hal, complying dengan semua aturan dan peraturan yang mengatur pengoperasian tertentu bursa biaya, banyak waktu dan uang. Hanya perusahaan besar, oleh karena itu cenderung untuk daftar saham di beberapa bursa. Menerbitkan American Depository Receipt. Untuk memaksimalkan exposure internasional, perusahaan non-US sering daftar diri di bursa saham US. Non-US, perusahaan bisa terdaftar saham secara langsung di Amerika Serikat dengan mengeluarkan American Depository Receipt. Sertifikat perdagangan yang di Amerika Serikat dan yang mewakili sejumlah tertentu saham di sebuah perusahaan non-US. Bank besar US seperti Citibank, ADR masalah itu, maka perdagangan di Bursa Efek New York, National Association of Security Dealer Komputerisasi Sistem Automated Quotation, dan Over the Counter atau OTC. Seperti yang kita lihat di profil perusahaan pada awal bab ini, Jepang berbasis Toyota, AZZ
US penemu dengan menerbitkan ADR. Perusahaan internasional juga menggunakan Global Depository Receipt. Ini serupa pada prinsipnya untuk ADR, tetapi tercatat dan diperdagangkan di London dan Luxembourg. Perusahaan membentuk India agresif mengeluarkan GDR untuk menghindari persyaratan daftar stringent di pasar rumah mereka. Keuntungan ADR. Perusahaan memperoleh beberapa keuntungan penting melalui ADR. Pertama, penemu yang membeli ADR tidak membayar biaya mata uang konversi. Sebaliknya, jika investor US untuk membeli saham dari perusahaan US pada negara lain bursa, ia akan dikenakan biaya uang menkonversi. Menghindari beban tersebut ditambah menambah kenyamanan membayar dalam dolar, mendorong US penemu untuk membeli ADR. Kedua, tidak ada persyaratan pembelian minimum untuk ADR, karena kadang-kadang ada untuk saham perusahaan. Ketiga, perusahaan menawarkan ADR di Amerika Serikat untuk menarik reksadana. Hukum investasi di Amerika Serikat membatasi jumlah uang yang reksadana dapat berinvestasi dalam saham perusahaan tidak terdaftar di bursa US. US reksadana dapat berinvestasi dalam saham perusahaan tidak terdaftar di bursa US. Pengelolaan reksadana US dipaksa untuk saham Dell Jerman. Produsen software SAP, ketika mereka menghargai dalam harga. Ketika Kevin McKay, kepala operasi SAP Amerika, beberapa dari orang-orang yang mengatakan kepada kita, kami benci untuk menjual, tapi kita harus. Silakan mendapat beberapa ADR. SAP Compete, daftar ADR di Amerika Serikat juga memungkinkan perusahaan untuk menghargai karyawan dengan saham diskon, saham perusahaan, sesuatu yang tidak bisa dilakukan jika tidak dikarenakan perusahaan dilarang pemberian saham perusahaan terdaftar untuk karyawan di Amerika Serikat. Selanjutnya adalah venture capital. Sumber lain pembiayaan ekuitas untuk kewirausahaan startup dan bisnis kecil modal ventura. Pembiayaan yang diperoleh dari investor yang percaya bahwa peminjam akan mengalami pertumbuhan yang cepat dan menerima ekuitas sebagai imbalan. Mereka yang memasok usaha dengan modal yang dibutuhkan disebut kapitalis ventura. Meskipun sering ada resiko besar terkait dengan yang baru, berkembang pesat perusahaan, pemodal ventura berinvestasi di dalamnya karena mereka juga dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar atas investasi tersebut. Kapitalis ventura dengan kantong dalam sekarang memiliki reach global. Namun demikian, banyak perusahaan kecil di seluruh dunia menghadapi hambatan nyata ketika mencoba untuk memperoleh pembiayaan. Pengusaha di Amerika Serikat, bagaimanapun, cenderung memiliki aktivitas pendanaan waktu yang relatif lebih mudah dan ekspansi karena budaya yang menghargai kewirausahaan. Budaya Amerika Serikat adalah individu-oriented dan manfaat bisnis individu mengambil resiko dengan imbalan keuangan. Untuk beberapa strategi kunci yang pengusaha gunakan untuk mencari investor internasional, melihat matters budaya fitur berjudul Bisnis Pembiayaan dari Luar Negeri. Yang selanjutnya adalah terungkap pasar saham. Alami, perusahaan dari negara-negara dengan pasar saham emerging menghadapi masalah-masalah tertentu. Pertama, pasar saham negara berkembang umumnya mengalami volatilitas ekstrim. Sebuah faktor kontributing penting adalah bahwa investasi ke pasar saham negara berkembang sering disebut uang-uang yang dapat dengan cepat ditarik pada saat krisis. Dengan kontrak, investasi pasien uang asing langsung di pabrik-pabrik, peralatan, dan tanah tidak dapat ditarik keluar sebagai mudah. Besar dan tiba-tiba sell-off dari ekuitas adalah tanda-tanda volatilitas pasar yang menjadi ciri banyak pasar saham negara berkembang. Seperti besar sell-off terjadi karena ketidakpastian mengenai pertumbuhan ekonomi masa depan bangsa. Kedua, perusahaan yang menerbitkan saham di pasar saham emerging negara, mereka sering diganggu oleh regulasi pasar yang buruk.
Hal ini dapat memungkinkan perusahaan lokal besar untuk memegang banyak pengaruh atas pasar saham domestik mereka. Selama pemegang saham domestik yang kuat mendominasi pertukaran tersebut, investasi internasional kemungkinan akan ragu-ragu untuk masuk. Akar masalah yang sering terletak pada regulasi yang mendukung orang dalam lebih investor internasional. Sumber daya keuangan pada organisasi adalah yang terakhir, yaitu pendanaan internal. Sedang berlangsung kegiatan bisnis internasional dan investasi baru juga dapat dibiayai secara internal, apakah dengan dana yang disediakan oleh perusahaan induk atau anak perusahaan internasional. Yang pertama, ekuitas internal, utang, dan biaya. Perusahaan spin-off dan anak baru biasanya memerlukan periode waktu sebelum mereka menjadi mandiri secara finansial. Selama periode ini, mereka sering mendapatkan pembiayaan internal dari perusahaan induk. Banyak anak perusahaan internasional memperoleh modal dengan menerbitkan saham yang sebagai aturan tidak diperdagangkan secara publik. Bahkan, ekuitas sering dibeli sendiri oleh perusahaan induk yang jelas menikmati pengaruh besar atas keputusan anak perusahaan. Jika anak perusahaan berkinerja baik, induk perusahaan mendapatkan kembali dari harga saham yang menguat yang mencerminkan penilaian peningkatan perusahaan. Jika anak perusahaan memutuskan untuk membayar dividen saham, perusahaan induk juga bisa mendapatkan kembali dengan cara ini. Perusahaan induk biasanya meminjamkan uang kepada anak perusahaan internasional selama fase startup dan ketika anak melakukan investasi baru besar. Sebaliknya, anak perusahaan dengan uang tunai kelebihan sering meminjamkan uang kepada induk perusahaan atau adik perusahaan yang membutuhkan modal. Yang kedua adalah pendapatan dari operasi. Uang yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa disebut pendapatan. Ini sumber modal adalah nyawa dari perusahaan-perusahaan internasional dan anak mereka. Jika sebuah perusahaan ingin berhasil dalam jangka panjang, harus di beberapa titik menghasilkan pendapatan internal yang cukup untuk mempertahankan operasi sehari-hari. Pada saat itu, di luar pembiayaan diperlukan hanya untuk memperluas operasi atau untuk bertahan hidup bersandar periode, katakanlah selama fluktuasi penjualan musiman. Perusahaan internasional dan anak mereka juga secara internal menghasilkan pendapatan melalui apa yang disebut transfer harga-harga yang dikenakan untuk barang jasa ditransfer antara perusahaan dan anak perusahaan. Perusahaan menetapkan harga pengalihan anak perusahaan tinggi atau rendah, sesuai dengan tujuan mereka sendiri. Misalnya, sering perusahaan mengejar harga pengalihan pricing agresif ketika mereka ingin meminimalkan pajak di negara tinggi perpajakan. Transfer pricing dapat digunakan jika tidak ada pembatasan nasional tentang penggunaan valuta asing atau repatriasi keuntungan ke negara asal. Selanjutnya adalah struktur modal. Struktur modal dari perusahaan adalah campuran dari ekuitas, utang, dan dana internal yang dapat menggunakannya membiayai kegiatannya. FIMS mencoba untuk menyerang keseimbangan yang tepat antara metode pembiayaan untuk meminimalkan resiko dan biaya modal. Utang membutuhkan pembayaran bunga secara periodik kepada kreditur seperti bank dan pemegang obligasi. Jika default perusahaan pembayaran bunga, kreditur dapat membawa perusahaan ke pengadilan untuk memaksa untuk membayar, bahkan memaksanya ke dalam kebangkrutan. Di sisi lain, dalam kasus ekuitas, hanya pemegang jenis tertentu saham preferen yang perusahaan mengeluarkan hemat, dapat memaksa kebangkrutan karena default. Sebagai aturan, kemudian perusahaan tidak ingin membawa terlalu banyak utang dalam kaitannya dengan ekuitas yang dapat meningkatkan resiko kebangkrutan. Utang masih menarik bagi perusahaan di banyak negara, namun karena pembayaran bunga dapat dikurangkan dari pajak penghasilan, sehingga menurunkan jumlah pajak perusahaan harus membayar. Prinsip-prinsip dasar dari struktur modal tidak bervariasi dari dalam negeri ke perusahaan-perusahaan internasional. Tapi penelitian menunjukkan bahwa perusahaan multinasional memiliki rasio yang lebih rendah dari utang terhadap ekuitas dari perusahaan domestik. Mengapa demikian? Beberapa pengamat peningkatan resiko politik, resiko nilai tukar, dan jumlah peluang yang tersedia untuk perusahaan-perusahaan multinasional sebagai penjelasan yang mungkin untuk perbedaan.
Lainnya menunjukkan bahwa utang versus ekuitas pilihan tergantung pada budaya nasional perusahaan. Tapi saran ini mendapatkan kecaman karena perusahaan dari semua budaya ingin mengurangi biaya modal mereka. Selain itu, banyak perusahaan internasional yang besar menghasilkan pendapatan dari sejumlah besar negara. Bagaimana seseorang menentukan kebudayaan nasional dari perusahaan-perusahaan ini? Pembatasan nasional dapat mempengaruhi pemilihan struktur modal. Pembatasan ini termasuk batasan pada arus modal, biaya pendanaan lokal versus biaya pendanaan internasional, akses ke pasar keuangan internasional, dan kontrol dikenakan pada pertukaran mata uang. Pemilihan struktur modal untuk masing-masing anak perusahaan dan internasional perusahaan. Oleh karena itu, modal sendiri struktur adalah keputusan yang sangat kompleks. Presentasi selanjutnya dari kelompok 9 adalah mengenai kasus yang akan kami bahas dan kami presentasikan mengenai jawaban-jawaban dari kasus yang ada. Kepada penyaji pertama, saya persilahkan. Unit bisnis sebuah organisasi perusahaan sudah pasti memiliki tujuan mencapai keuntungan yang bermanfaat bagi tumbuh kembang organisasi, dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu, sudah tentu para pemimpin perusahaan akan selalu mengeluarkan banyak program dan agenda kerja untuk mencapai target, baik target di sisi hulu maupun di sisi hilir. Target yang dimulai dari pemasaran sampai dengan target operasional, efisiensi, dan efektivitas, dan keuntungan bersih, atau net profit. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan strategi untuk meningkatkan efisiensi produksinya adalah Toyota. Toyota telah menempati tingkat teratas dalam bisnis otomotif dunia. Mobil keluaran Toyota merupakan merek yang paling digemari di seluruh dunia. Keberhasilan Toyota menguasai pasar otomotif dunia tidaklah mudah. Pada mulanya, Toyota berdiri sebagai pemain kecil dalam industri otomotif untuk pasar lokal Jepang. Margin laba Toyota juga masih kecil. Bahkan pada tahun 1950, Toyota nyaris berbangkrut dan mem-PHK 2.000. Pada mulanya, Toyota berdiri sebagai pemain kecil dalam industri otomotif untuk pasar lokal Jepang. Margin laba Toyota juga masih kecil. Bahkan pada tahun 1950, Toyota nyaris bangkrut dan mem-PHK 2.146 karyawannya. Awalnya, strategi produksi yang dilakukan oleh Toyota yaitu strategi JIT dan Quality Cycles. Sistem produksi Just in Time atau JIT dikenal sebagai suatu sistem produksi yang diperkenalkan Toyota. Just in Time merupakan suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan permintaan. Dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang diperlukan, pada waktu yang diperlukan, dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan Quality Cycles merupakan suatu sistem di mana kelompok kecil yang bertemu secara teratur dengan pimpinan umum untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah yang berhubungan. Namun, kedua sistem tersebut, yaitu JIT dan Quality Cycles, belum sempurna jika diterapkan di Toyota. Oleh karena itu, Toyota membuat suatu sistem terbaru yang disebut Toyota Production System atau TPS, suatu sistem produksi yang dapat dikatakan terbaik karena memiliki efisiensi yang luar biasa. Toyota pertama kali mulai memproduksi mobil pada tahun 1937. Pada pertengahan 1950-an, seorang masinis bernama Taiichi Ohno mulai mengembangkan automobil production konsep baru. Pendekatan yang dikenal sebagai sistem produksi Toyota atau TPS telah intens dipelajari dan disalin secara luas di seluruh industri otomotif. TPS adalah buah karya dari mekanik yang bernama Taiichi Ohno yang dimulai pada tahun 1950-an. TPS merupakan program yang lahir karena adanya keinginan untuk mengefisiensikan proses pada produksi mobil sehingga biaya yang didapat dikeluarkan dapat lebih minimal dan keuntungan yang dicapai dapat lebih maksimal. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri mengenai kasus yang pertama. Chrysler membantu Toyota mengembangkan minivan Sienna-nya.
Sebagai imbalannya, Toyota memberikan masukan tentang teknik produksi mobil Chrysler. Mengapa Anda berpikir Chrysler bersedia untuk berbagi pengetahuan tentang minivan? Bagaimana dengan pesaing utamanya? Jawabannya, menurut kelompok kami, perusahaan otomotif kompetitor Toyota, yaitu Chrysler, bersedia melakukan kerjasama dengan perusahaan Toyota untuk melakukan pengembangan produk minivan Sina, dikarenakan adanya proses saling menguntungkan yang diinginkan kedua belah pihak. Pihak Chrysler bersedia untuk membagi pengetahuan produk minivan dengan Toyota agar efisiensi yang ada pada perusahaan dapat meningkat seiring diberlakukannya program TPS yang merupakan hasil dari mempelajari sistem serupa yang ada di perusahaan Toyota. Chrysler akan mengerahkan para mekaniknya dalam pengembangan Toyota Sina. Dalam hal tersebut, pihak Chrysler mendapatkan kesempatan untuk mendalami hal mengenai Toyota Production System yang diharapkan dapat turut menaikkan kinerja perusahaan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Andre V. TPS merupakan filosofi manufaktur yang dikembangkan oleh Taiichi Ohno, Vice President Eksekutif. TPS merupakan cara berpikir Toyota untuk membuat mobil dengan kualitas yang lebih baik, harga reasonable bagi masyarakat luas, dan tersedia sesuai permintaan. Filosofi dasarnya adalah kepuasan pelanggan, kualitas bagus, kaizen atau perbaikan terus-menerus, dan tidak boros. TPS tidak lepas dari beberapa ide-ide yang menggabungkan beberapa tools. Tools tersebut diantaranya just-in-time, Kanban, Jidoka, multifunction rocker, dan standarisasi kerja. Kanban adalah alat untuk mendukung JIT, yaitu menjembatani proses sesudah dan proses sebelum dalam full system. Sedangkan Jidoka pemberian otonomi yang lebih besar kepada karyawan atau operator untuk melakukan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas operasi di bidang kerjanya. Jidoka memungkinkan para pekerja untuk membuat keputusan dan mencari jalan keluar sendiri terhadap masalah yang dihadapi. Bentuk otonomi atau pemberian wewenang yang lebih besar ini tidak lepas dari eliminasi mudah di full system, di mana 3 diterapkan, yaitu don't accept bad product, don't make bad product, don't deliver bad product. Kelebihan utama dari TPS adalah dalam meminimalkan waktu yang hilang dalam aktivitas yang tidak menyebabkan pertambahan nilai atau non-value adding activities dengan cara menempatkan bahan dan peralatan sedekat mungkin dengan posisi pembuatan produk. Tipe-tipe umum dari non-value adding activities yang terjadi dalam bisnis atau proses produksi diantaranya yaitu ada 7 tipe umum. Yang pertama yaitu overproduction atau kelebihan produksi. Yang kedua waiting or time in hand yaitu menunggu proses selanjutnya. Yang ketiga unnecessary transport or conveyance, perpindahan yang tidak perlu. Yang keempat over processing or incorrect processing, yaitu proses yang berlebihan atau salah. Yang kelima excess inventory, yaitu kelebihan barang. Yang keenam defects, yaitu terjadi kerusakan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, unit employee creativity, yaitu kreativitas karyawan yang disia-siakan. TPS yang berkembang secara evolusioner di tengah segala kekurangan dan kendala pada dasawarsa awal membuat sistem yang dikembangkan sangat kuat ke dalam budaya perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Soal kasus yang kedua akan dibahas oleh Kaning dan Teguh. Kepada mereka dipersilahkan. Pertanyaan kedua adalah, apa yang Anda pikir mengenai manfaat yang didapat oleh Toyota dari sistem produksinya? Berpikir dalam hal yang lebih luas, tidak hanya sekedar produksi, dan mempertimbangkan isu-isu pengelolaan sumber daya keuangan, pemasaran, dan manusia. Jawabannya adalah, dengan kata lain, di Toyota, TPS bukan lagi sekedar sistem produksi, melainkan falsafah perusahaan. Falsafah perusahaan adalah prinsip yang dipegang oleh perusahaan dalam menjalankan roda bisnis yang kemudian dijadikan acuan untuk membangun perusahaannya.
TPS tidak hanya memberi manfaat dari sisi produksi saja, melainkan terdapat pula manfaat pada sisi lainnya, seperti pada keuangan, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Berikut manfaat tersebut. Yang pertama adalah bersifat hierarkis dan birokratis serta mendorong perbedaan pendapat. Yang kedua adalah bertujuan membentuk stabilitas dan mendorong pola pikir paranoid. Yang ketiga, bergerak maju dengan lambat dan bertahap serta membuat lompatan besar. Yang keempat, beroperasi efisien dan memperoleh hasil berlimpah. Dan yang terakhir, memupuk sikap berhemat dan cermat serta mengeluarkan dana besar untuk membangun personil dan proyek. Kekuatan TPS adalah mendorong kreativitas dan peningkatan berkesinambungan, serta berusaha keras untuk mencapai kesempurnaan. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa perusahaan yang menempatkan sistem ini dapat mengunggah rasa ingin tahu dari para pekerja dan akan membuatnya tertarik untuk berpikir kreatif dan menciptakan inovasi. Toyota melekatkan nilai sosial yang kuat untuk memenuhi kebutuhan setiap customer dan meningkatkan kepuasan atas produk. Hal ini tercermin pada pernyataan berikut di bagian penutup Toyota Value. Kami selalu mengoptimalkan upaya meningkatkan kebahagiaan setiap customer, serta membangun masa depan yang lebih baik bagi orang-orang, masyarakat, dan planet yang kita tinggali. Inilah tugas kita, inilah Toyota. Tujuan membangun mobil baru untuk setiap segmen customer di setiap negara atau kawasan muncul dari sentimen ini. Ini berlawanan dengan kebijakan konvensional dalam manajemen strategis yang mendukung manfaat untuk tetap fokus dan melakukan pertukaran. Menurut Michael Porter, akademisi ternama di lapangan dari Harvard University, inti strategi adalah memilih apa yang akan dilakukan, menargetkan semua customer, memenuhi semua kebutuhan mereka, dan memproduksi semua variasi produk adalah tujuan yang menentang esensi praktik bisnis strategi. Toyota mengetahui bahwa pertimbangannya melawan kebijaksanaan konvensional. Demikian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan Anda ketik di dalam forum yang telah tersedia. Kami tunggu pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.